Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Fabida Saidana dengan NIM 0601032509 akan mempresentasikan bab 12 yang berjudul Fenomena Iqrar Sunnah. Yang pertama yaitu pengertian ingkar al-sunnah. Ingkar al-sunnah adalah kelompok atau pandangan yang menolak otoritas hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Mereka berpendapat bahwa Al-Quran sudah cukup menjadi pedoman hidup tanpa perlu hadis Nabi SAW. Kemudian syarah gerakan ingkar al-sunnah. Gerakan ingkar al-sunnah muncul sejak awal Islam, namun berkembang pesat pada abad modern. Pada abad ke-19 muncul tokoh-tokoh yang menolak hadis dengan alasan rasionalitas dan modernitas, terutama di wilayah India dan Mesir. Lalu argumentasi kelompok ingkar al-sunnah. 1. Hadis dianggap tidak otentik karena diriwayatkan secara tidak langsung. 2. Al-Quran dianggap lengkap tanpa tambahan hadis. 3. Kekhawatiran terhadap hadis palsu dan kesalahan periwayatan. Dan yang keempat, penekanan pada rasionalitas dan kebebasan berpikir. Kemudian tanggapan ulama terhadap golongan ingkar al-sunnah. Para ulama menolak keras pandangan ingkar al-sunnah. Mereka menegaskan bahwa hadis merupakan penjelas dan pengganti penguat Al-Quran. Tanpa hadis, banyak hukum Islam tidak dapat dipahami secara sempurna, seperti tata cara sholat, zakat, dan haji. Selanjutnya, gerakan ingkar al-sunnah di Indonesia. Di Indonesia, gerakan ingkar al-sunnah muncul dalam bentuk kelompok yang menolak hadis, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Mereka umumnya menyebarkan ide bahwa cukup berpegang dalam Al-Quran saja. Namun, mayoritas masyarakat Islam Indonesia tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar ajaran Islam. Jadi kesimpulannya adalah fenomena ingkar al-sunnah menunjukkan adanya tantangan terhadap otoritas hadis dalam Islam. Sebagai umat Islam, kita perlu memahami kedudukan hadis dengan benar dan menjaga kemurtian ajaran Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup bersama Al-Quran.